Hai Bogorian, welcome back to Discussion Corner. Wah, rame banget nih Bogorian, ini ada 1.500.000 orang. Wah. Iya, masih main HP. Oh iya, opening ya. Oke. Hai, halo Bogorian. Balik lagi sama aku Gege sama Angie. Sorry ya tadi Ngapain sih? abis nungguin kurir, abis belanja online lagi. Biasa. Beli apa lagi sekarang? Ya, ada deh pokoknya kebutuhan. Apa kebutuhan apa sih seorang Ya, remaja, seorang GG? Baju, celana. Kurang ya? Kurang. Kayak di lemari. Kurang. Ampun, emang ya Bogorian nih, zaman sekarang itu mudah banget beli apa-apa tuh ada di toko oranye, toko hijau, toko ungu, semua warna toko kali ada ya. Iya, betul. Itu semua ada di satu tempat, yaitu gadget kita sendiri. Emang kayak dulu tuh gimana sih? Saya dulu tuh ya. Kalau dulu ya, sebelum emang eranya COVID, karena kan apa ya namanya, perilaku konsumen itu berubah seiring emang COVID muncul. Jadi waktu COVID muncul, itu tuh orang-orang benar-benar impulsif buying, membeli apa saja yang emang dia nggak butuhkan gitu loh. Tapi kalau zaman dulu kita tuh kayak harus banget ke pasar. Kalau mau beli ini harus nyari ke pasar, ke mall atau ke tempat-tempat yang emang kita butuhin gitu loh. Begitu. kalau dulu. Hati-hati tahu Gen, tahu impulsif buying kalau istilah sekarang mah. Impulsif buying emang apaan sih? Nggak tahu kan? Nih, makanya jangan belanja mulu. Belajar nih. Apa? Nggak Coba. tahu ya. Nih Bogorian juga nih, biar tahu nih. Impulsif buying atau pembelian impulsif nih Bogorian. Itu kayak tindakan membeli barang atau jasa tanpa perencanaan atau pertimbangan yang matang. Jadi istilahnya tuh boros. Padahal barangnya tuh nggak dibutuhin banget. Misalnya kayak Unige beli casing HP mau kayak seminggu sekali tuh ada tuh casing HP itu baru. Padahal kan HP cuma satu ya Bogorian. Itu namanya impulsif Kayak gitu. buying. Berarti sama aja kayak konsumtif dong ya. Apa-apa tuh dibeli tanpa pemikiran dua kali gitu loh. Jadi ini beli. Terus aku sebenarnya nggak butuh ini tapi aku pengen karena lucu beli gitu. Gitu bukan sih? Betul banget. I see. Biasanya nih kalau cowok-cowok kan gitu beli casing HP atau perintilan-perintilan buat teknologi mereka. Kalau cewek-cewek, Spare motor gitu iya kan. kayak begitu tuh. Kalau cewek biasanya ada merek baru keluar, lipstick baru, warna baru, beli. Ada barang lucu padahal nggak tahu gunanya buat apa dibeli kayak gitu kan. Yang penting lucu aja gitu. Kayak gitu Bogorian. Oke deh Bogorian, kita mau lanjut lagi nih cerita-cerita lebih dalam lagi tentang apa sih itu impulsive buying. Tapi setelah satu lagu berikut ini. Dollar bills, watch it falling for me. I love the way that feels. Dollar bills, keep on falling for me. I love the way it feels. Give me the drops of money, dropping on my money. Drops of money, all this stuff so yummy. Halo Bogorian, balik lagi sama aku Gege dan Angie. Oke, tadi kita habis bahas ya, apa itu impulsif buying dan kenapa sih impulsif buying itu ada gitu loh. Nah, sekarang kita bakalan jump into apa nih, Kak? Nih aku akan jelasin ke Bogorian sekalian nih negatif dari impulsive buying nih. GG perhatiin ya. Oke, Dengarkan oke, baik-baik. oke. Salah satu dampak utamanya tentu aja nih pengeluaran uang yang tidak terencana dan seringkali tidak diperlukan. Itu bisa merusak kestabilan keuangan pribadi kita sendiri. Alias boros kan, boros banget nih. Nah, terus bisa bikin stres dan beban finansial. Jadi kayak kalau pembelian impulsifnya itu secara teratur, itu bisa menyebabkan stres keuangan dan beban utang. Biasanya nih yang make letter itu loh. Peleter. Peleter. Nanti aja gue bayarnya gitu. Nah, itu hati-hati loh Bogorian, banyak banget kejadian yang pakai pay letter tapi malah menumpuk. Nah itu gara-gara impulsif buying sendiri. Nah terus jadi mempertimbangkan rendah terhadap keuangan. Nih, kebiasaan belanja impulsif ini dapat mengindikasikan kurangnya pertimbangan yang matang terhadap keuangan dan kurangnya rencana pengeluaran. Jadi misalnya sebulan itu GG itu udah ngatur uang buat makan, buat transport, tapi akhirnya jadi berkurang uang transport yang bisa untuk sebulan cukup, jadi cuma seminggu cukupnya gara-gara nah itu Impulsive pembelian impulsive buying barang-barang yang harusnya tidak diperlukan tapi
GG beli dengan uang yang harusnya untuk transport. I see. Tapi di sisi negatif nih, pasti juga ada sisi positifnya kita membeli online gitu loh. Tapi tunggu dulu, Ge. Biar Bu Gurian kepo, emang sisi positifnya ada apa aja sih? Kok bisa jadi sisi positif setelah I want it, I want it, I got it, I want it, I got it, I want it, I got it. You like my hair? She thinks, just bought it. I see it, I like it, I want it, I got it. Hai Bogorian, kembali lagi sama aku Angie dan GG. Nah, coba Ge, tadi bilang katanya ada sisi positif dari impulsive buying itu sendiri. Emang apa sih sisi positifnya? Ada tahu. Selain sisi negatif ya, sisi positif juga ada gitu. Karena di dunia ini ada negatif dan positif gitu. Jadi pertama nih, sisi positif dari impulsive buying, kita bukan bicara impulsive buying ya, lebih kayak online shopping. Sisi positifnya itu yang pertama adalah peningkatan kebahagiaan sesaat. Jadi kayak apa-apa kalian self reward. Itu kan kebahagiaan sesaat yang bikin kalian bahagia gitu. Terus yang kedua, itu merangsang ekonomi, pertumbuhan ekonomi nih. Praktik impulsif buying dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan penjualan di berbagai sektor. Yang ketiga, variasi dalam hidup. Kadang-kadang membeli sesuatu secara impulsif itu bisa memberikan variasi dalam rutinitas sehari-hari dan membuat hidup terasa lebih berwarna. Nah, yang terakhir nih, yang keempat nih, pemberian hadiah pada diri sendiri. Oh, berarti sama kayak poin yang pertama. Dalam beberapa kasus ini, pembelian impulsif bisa berfungsi sebagai hadiah atau penghargaan pada diri sendiri setelah mencapai tujuan atau meraih pencapaian tertentu. Jadi, intinya self-reward dan memberi variasi dalam hidup. Jadi, hidup tuh nggak monoton, itu terus gitu loh. Jadi, hidup lebih berwarna dengan impulsif buying. Hidup lebih banyak ya impulsive buying. Tapi emang pas banget sih buat Yuge untuk orang yang suka self-reward dalam diri ini. Betul. Apa-apa tuh kayak kadang-kadang kalau misalnya kita habis selesai UAS atau UTS kayak kita makan yuk self reward gitu. Oke Bogorian, habis ini kita masih mau bahas lagi nih lebih jauh tentang si impulsive buying itu Impulsif buying itu setelah break berikut ini. Penguasa, berilah hamba uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Halo Bogorian, balik lagi sama aku GG dan Angie di Discussion Corner. Nah, Angie pernah nggak sih kayak melakukan sebuah impulsif buying di hidup Angie? Coba kita ingat-ingat dulu ya untuk orang yang super duper hemat dan pelit ini. Tapi aku pernah sih lebih ke makeup mungkin ya, because I'm a woman gitu. Jadi misalnya ada produk baru yang keluar kayak tadi aku bilang, itu kayak kepo. Karena kan misalnya nih per lip-lipan itu ya Bogorian kan ada banyak ya. Ada lip gloss, lip balm, lip tint, lip velvet, lip matte, apa lagi kan. Nah makanya jadi kepo kalau lip matte itu teksturnya kayak gimana, kalau lip tint kayak gimana, kalau warna ini kayak gimana. Itu sih kalau aku jadi kayak beli terus. Tapi kalau aku sendiri ya, aku pasti nungguin tanggal kembar. Kalau sekarang berapa? Berarti 88 ya? Ya kemarin tuh 88. Kalau kemarin sih 88 aku ini Dapat gak? beli ini Berapa itu harganya? dari 25 jadi 13. Wih, Yeay. tapi tetap aja dong itu maksudnya membeli. Apakah kamu membutuhkannya? Nah, iya. Nah, kalau ini juga nih kayak menurut aku ini juga impulsive buying sih karena aku sendiri udah punya jedai. Tapi menurut aku kan ya biasa kemakan iklan ya. Katanya ini kan anti banting gitu loh Bogorian, makanya aku beli mumpung diskon. Kalau kamu Makan gimana? marketing juga ya. Iya. Kalau aku sendiri sih lebih kayak ke shop enggak, toko oren maksudnya. Sorry. Toko oren, toko ijo itu lebih sering ke situ. Dan yang dibeli itu palingin kayak ini nih baju, kemeja. Ini jaket sih namanya. Kemarin tuh dapet dari harga 400.000 jadi cuman setengah harga. Jadi bener-bener kayak waduh, buy before it beli sebelum kehabisan gitu loh. Jadi kata-kata itu tuh nge-push kita untuk membeli barang tersebut. Jadi sebenarnya marketing tuh jahat sih.
Iya, tapi nggak sih? kalau kayak gitu tuh sebenarnya tuh strategi marketing gak sih, Ge? Strategi marketing tentu. Sebenarnya kayak skincare atau make up yang kita beli dengan harga yang murah itu Affordable. affordable tuh sebenarnya emang itu harganya. Karena kalau dilihat kayak setiap hari tuh diskon gitu Iya, loh. iya, benar. Walaupun memang di tanggal merah atau di event tertentu lebih murah lagi, tapi kayak setiap hari diskon Harganya kok kayak diskon gitu. kan nggak soalnya aku kayak nggak pernah gitu loh ngeliat event itu di toko oranye, toko hijau, toko ungu lah, sebagai macam warna itu tuh nggak pernah ngeliat barang yang tetap gitu loh harganya, ngerti nggak sih? Selalu diskon, dan betul. itu tuh kayak suatu strategi marketing yang mereka lakukan untuk kita sebagai konsumen itu selalu membeli barang mereka. Jadi kayak impulsif buying, beli lagi. Padahal kan kita nggak tahu tujuan dan maksud kita membeli barang tersebut tuh untuk apa gitu loh. Dan iming-iming kayak misalnya kita beli skincare nih, beli misalnya obat total jerawat untuk apalah, semalam hilang, 2 malam hilang, 3 malam hilang. Padahal itu hanya kata-kata marketing nggak sih? Oh iya, atau enggak yang biasanya yang pre-order Ah iya, harus nunggu sebulan. oh iya. Tapi aku ikutan lagi. Iya, harus nunggu sebulan. Padahal udah ada di toko oranye offline atau toko hijau offline. Nah, Iya. turquoise, warna turquoise itu loh. Kamu beli apa tuh kalau boleh tahu Kak? Kayak skincare itu loh kan harus pre-order tuh 1 iya, bulan. benar. Tapi aku tetap Ada. ikut. Tapi emang kalau di toko offline tuh lebih mahal. Iya, jujur, aku juga apa ya ngerasain gitu loh. Kalau misalnya kita beli di toko offline, misalnya di salah satu mall gitu loh, kita sebutnya. Kita beli dan itu tuh harganya bener-bener misalnya 10.000 atau 20.000 lebih mahal daripada di toko online. Jadi kayak lebih prefer ke toko online ya sih. kalau beli gitu. Betul-betul. Kayak aku biasanya sering menurut aku ya yang bikin aku jadi impulsif tuh misalnya micellar water. Micellar water yang 400 mili itu gede banget kan. Kayak bisa 3 bulan tuh. Nah, itu kalau di toko offline tuh kayak 120 gitu kan harganya. Dan di toko online juga sometimes 100 ribuan, tapi bisa tiba-tiba 40 ribu. Iya. Nah, padahal tuh masih banyak di rumah Bogorian, tapi karena kayak kapan lagi 400 mili 40 ribu? 40.000 gitu kan. Langsung check out. Ya. Gitu. Ya itulah ya namanya bahasa marketing gitu. Kayak beli sebelum kehabisan. Sekarang mah udah nggak zaman kayak diskon berapa persen, tapi bahasa marketingnya beli sebelum kehabisan, beli sebelum harganya naik lagi gitu. Jadi Ya, kayak Senin naik. ya Senin naik, besok naik. Nah itu yang sebenarnya bikin impulsif buying, apa-apa beli. Padahal di rumah tuh masih ada gitu loh, masih nyimpen Betul. gitu. Jadi ya pengalaman pribadi aku sih kayak gitu ya. Misalnya beli baju, beli jaket kayak gini dengan harga yang tadi aslinya emang 400.000 jadi diskon 50%. Ya jadi belilah gitu loh. Mau nggak mau ngorek tabungan kayak gitu. Sebenarnya butuh sih ini. Karena kayak ya bagus aja gitu kayak Nah. kemeja. Butuh sih, tapi karena Butuh sih. bagus aja gitu. Jadi butuh apa karena emang bagus tuh. Ini bagus dan butuh juga sih. Maksudnya Oke. aku jarang punya jaket, aku seringnya kayak kemeja. Ini terbilang jaket karena ini bahannya tebal. Jadi kayak ini namanya jaket singkatan dari shirt jacket. Jadi ya ini bisa multi purpose lah gitu. Why not? Kenapa nggak dibeli? Tapi untuk Bogorian nih yang suka impulsif buying, kayaknya kita harus kasih tips and trick sih. Wah, apa tuh? Ada ya? Sebagai orang impulsif buying, memberikan ke orang lain untuk tips and trick. Padahal ke kita sendiri nggak bisa memberikan tips and trick yang baik dan benar. Bener, Tapi untuk kebogorian kenapa enggak? Kenapa enggak? Bogorian. Nih, yang pertama kalau dari aku ya, itu kita bikin daftar belanjaan. Oh, Per ini- bulannya kalau aku sih sebagai anak kos, anak merantau, per bulan itu aku kasih. Misalnya aku udah punya budget untuk makeup yang per bulan. Misalnya kan yang per bulan tuh apa ya? Cushion gitulah. Cushion tuh terbilang boros kan untuk pasti tau lah Bogorian yang pakai cushion tuh kan boros banget, kayak sebulan bisa habis kalau pemakaiannya setiap hari. Itu aku udah ada gitu, misalnya 170 buat cushion, terus buat makan seharinya misalnya 60 kali berapa, kayak 30 kayak gitu loh. Jadi udah ditargetin nih bulan itu beli apa, dan di keranjang orang aku juga kayak bulan ini aku mau check out yang ini.
Kayak gitu loh, kalau kayak Udah gitu. ada targetnya ya. Iya, aku udah kayak targetnya gitu. Jadi kayak yang misalnya ada jedai. Oke, bulan depan aku beli jedai. Jadi aku jangan di tanggal kembar, aku nggak boleh beli apa-apa lagi. Aku belinya jedai aja, kayak gitu. Tapi aku punya pertanyaan nih kak. Kakak, bukan kakak sih, Enji, Kak Enji. Iya kan Bogorian yang lebih muda kan pasti manggilnya Kak Enji gitu kan. Untuk Enji sendiri nih, lebih mementingkan kualitas atau kuantitas? Kualitas. Kenapa? Kualitas apa kuantitas? Maksudnya Maksudnya gini loh. Tadi Enji katanya beli makeup lah. Itu tuh lebih mementingkan kualitas makeupnya yang bagus, yang mungkin kayak atau harganya yang murah. atau harganya yang murah. Iya, kualitas. Nah, kayak gitu. Itu juga sebenarnya taktik untuk menghemat sih Bogorian. Misalnya kayak beli loose powder yang besar. Kita langsung beli yang besar dan yang bagus. Karena kalau yang bagus dan yang besar tuh kayak pakai dikit-dikit aja tuh udah nge-cover gitu. Udah kelihatan hasilnya. Iya, jadi lebih Ada hemat. harga, ada kualitas. Betul, ada harga, ada kualitas, betul. Kalau Gigi sendiri, Ya sama sih kayak kamu juga lebih kayak mementingkan kualitas daripada harganya. Soalnya pengalaman sendiri sih kayak waktu kemarin tuh aku sempat beli tripod buat sebagai konten kreator nih, kan harus banget ya punya tripod buat HP gitu kan. Nah, waktu itu aku beli tripod dengan harga cuman 20.000. wah, Nah, itu tuh bener-bener tripod 20.000 nggak masuk akal, tapi reviewnya bagus. Nah, akhirnya tergiur lah beli karena review-review yang bagus kayak gitu. Terus pas beli, dateng, wah masih bagus. Terus dipakai berkali-kali, itu tuh bener-bener kayak ada yang kakinya oyak lah, ada yang patah-patah lah. Terus kualitas plastik dari gagang ininya juga kayak kurang bagus gitu loh. Jadi kayak mau nggak mau beli lagi yang lebih bagus gitu loh. Jadi menurut aku daripada kalian beli barang yang murah, mendingan beli sekalian barang yang mahal. Jadi maksudnya kalau misalnya kita beli barang yang murah cepat rusak, kita kan beli lagi. betul. 20.000 nih misalnya rusak 5 kali, 20 kali 5 udah 100.000. Mendingan kita sekalian beli yang mahal nggak sih? Betul, Udah betul, awet betul. tahan lama dan pakainya jangka panjang gitu. Itu juga bisa menghemat sih kata aku. Iya. Mendingan sekalian beli yang ada kualitas dan ada nama lah, ada merek gitu dibanding emang yang kayak merek-merek yang nggak jelas. Kayak aku juga sih, misalnya headset itu kan sebenarnya bisa jangka panjang ya. Tapi aku kayak, wah di Tokoren murah banget, cuma 50.000 kayak gitu. Kayak Headset 50.000. headset, iya. Oh bukan yang ini. Bukan headset Oh, headset yang yang ini. kabelan. Karena aku suka, misalnya kan buat rekam suara atau nyanyi gitu kan, jadi makanya yang headset. Nah itu 50.000 emang kayak mungkin ada yang lebih murah lagi, tapi untuk dengan yang standar itu udah standar lah. Iya, Tapi 50.000 untuk headset kayak gitu udah standar sih. ya terus ya sebulan rusak, mati sebelah. Jadi kayak tapi aku tidak belajar dari pengalaman. Besok lagi aku check out lagi hal yang sama, barang yang sama. Karena menurut aku tuh bagus, lucu gitu dan nyaman. Kan karena nyaman ya. Jadi enak. Mungkin kemarin mati sebelah gara-gara dipakai tidur, jadi ketarik gitu loh kabelnya. Tapi ternyata udah dipakai baik-baik, sebulan rusak lagi. Jadi ya udahlah, kita mending beli yang mahal sekalian, tapi ya samanya headset kan nggak beli lagi harusnya ya. Jadi kayak langganan headset ya, sebulan sekali 50.000. Menaikkan Subscribe. waduh, subscribe sekalian Iya, tuh. jadi kayak kesimpulannya tuh untuk menghemat juga ya Bogorian, lebih baik kalian beli barang yang benar-benar udah tahu kualitasnya dan istilahnya mahal dikit lah. Bukannya kayak merendahkan barang-barang yang murah ya, tapi ada juga sih maksudnya barang murah yang emang kualitasnya bagus. Cuman kita harus lebih teliti lagi untuk membelinya. Kalau mau beli barang yang kayak gitu harus langsung ke toko offline ya, jangan di toko online. Karena toko online kan banyak banget ya komen-komen yang kayak dibayar gitu buat buzzer namanya. Call it Komen-komen buzzer. yang dibayar buat meningkatkan review gitu ya. Kalau menurut aku ya lebih baik kalian membeli barang yang memang kualitasnya bagus dan sekalian mahal dibanding yang murah. Kalau yang murah kalian harus beli di toko offline dan kalian harus cek juga kualitasnya. Gitu, kalau menurut aku. Tapi aku juga punya cerita nih, Ge, untuk tentang kuantitas. Jadi Oke. temen aku nih nunjukin HP-nya.
Ji, bagusan warna pink apa warna biru? Terus kayak, mau beli apaan sih kak? Gitu kan, tuh cutting aku kan. Ini blus gitu, kemeja gitu kan, kayak kemeja gitu. Terus, hah? Apa ini? Kemeja 30.000, 20.000 kayak 30.000 terus dapat potongan lagi 10.000 Bogorian. Kan 20.000, kemeja apaan? 20.000 gitu kan. Kayak mungkin untuk kita yang biasanya kan kita beli baju kan offline kan. Karena kan kalau online kan takut Nggak pas, nggak muat, nggak cocok atau Jahitannya. apa jahitannya. Nah makanya aku shock banget pas aku tahu kalau di toko online tuh ada yang harganya 20.000 kayak gitu kan. Terus katanya aku bilang ini bagus Konji, aku udah lihat reviewnya, lihat videonya kayak ih jangan percaya kak kayak gitu. Nah aku tuh masih kayak dengan berpegang teguh kayak harusnya ada harga ada kualitas kayak Iya, gitu. betul. Ini kayak Ini hah? 20.000. Iya. Dateng lah nih barangnya. Pamer lah kan. Terus pas aku pegang kayak ih bagus kayak Bagus gitu. banget. Iya, jadi besoknya aku Panas check nggak? out. Panas kayak Adem. adem. Mm-mm. Terus Iya. nggak nerawang. Kan biasanya cewek-cewek kan susah ya kalau nyari blus-blus gitu yang takutnya nerawang apa gimana. Jadi besoknya aku ikutan check out deh. Tapi dengan harga 20.000 itu bahannya bagus dan nggak nerawang. Biasanya bahan-bahan yang emang harganya murah gitu tuh tipis loh. Tipis dan Betul, nerawang, betul. tapi ini nggak. Kaget nggak tuh? Wow. Kayaknya itu lebih sedekah nggak sih penjualnya deh? Iya nggak tahu Lebih kayak kayak memberi ngabisin sedekah stok apa gitu loh. gimana kayak gitu kan. Ya, kelebihan stok atau gimana? Apa emang dia lagi cuci gudang atau apa kita nggak tahu. Betul-betul. Jadi ya udah langsung check out aja. Iya. Ya, Nah. sebenarnya kayak yang aku bilang itu sih tadi, kayak kalau misalnya kalian mau membeli barang-barang yang murah, ada juga kok kayak tadi tuh contohnya yang barang murah tapi dengan kualitas bagus. Tapi harus diperhatikan juga kayak reviewnya atau mungkin kita beli langsung dari toko offline biar bisa langsung lihat barangnya. Iya, kalau aku juga jadi sekarang akhir-akhir ini misalnya ada beberapa teman aku yang selebgram gitu nih. Terus dia dapat Takut deh temennya selebgram. temen aku kan teman kamu juga. Oh iya. Iya. Terus dapat review, apa dapat endorse. Oh iya. Nah, ya udah jadi kadang kan mereka kan, review dibagus-bagusin. Iya. Nah, tapi kalau aku samperin gimana reviewnya, bagus atau enggak kayak gitu. Nah, mereka biasanya ngomong jujur kayak bagus atau enggaknya produk yang mereka endorse kayak gitu loh. Dan ternyata beneran bagus sih. Ada yang iya, ada yang enggak. Ada yang Kayak enggak. wow, jago sekali masih selebgram ini. Tapi emang ya, maksudnya kayak review-review yang dilontarkan di sebuah rating itu, kata kamu mempengaruhi nggak sih? Mempengaruhi sih, apalagi kalau kita nggak punya temen yang pernah beli Pernah atau beli. orang yang kenal kan, jadi kita mau nggak mau kita harus cari di sendiri kayak di X, Iya. tadinya Twitter, sekarang X, Sekarang X. X atau di TikTok kayak gitu. TikTok kan banyak tuh, tapi sekarang TikTok kan kebanyakan emang endorsean kan, jadi agak susah gitu loh Tapi bedainnya. iya, aku juga kalau misalnya mau beli barang dan melihat review duluan itu, aku lebih kayak ke Twitter sih. Soalnya Twitter atau X ya. Kalau di Twitter itu kita lebih kayak ke review yang brutal, ngerti gak sih? Dan bener-bener kayak nih barang jelek, nih barang bagus. Sementara kalau di TikTok itu semua review-reviewannya tuh bagus karena kebanyakan barangnya. Tapi hati-hati nih G. For your information nih ya, Bogorian juga nih ya, for your information. Sekarang di X atau Twitter tuh lagi rame yang namanya afiliator. Oh ada. Tahu nggak apa itu afiliator? Bukan anak X, aku bukan anak. Jadi aduh, setiap misalnya ada tweet ide hadiah untuk temen kayak gitu. Kan wah kepo tuh ada apa aja. Tiba-tiba ada link, udah ada link toko orennya, udah ada link ini. Padahal sebenarnya barang bisa aja barang yang difoto di thread X-nya itu tidak sesuai sama yang di link itu. Jadi orang-orang check out aja karena kan ngeliatnya reviewnya bagus. Terus kayak di manifest ada mention fest gitu di X itu rame, isi komennya affiliator kayak saranin dong moisturizer yang bagus. Aku pakai ini, padahal dia tuh nggak pakai. Oh iya. Tapi langsung ngasih link. Jadi akhirnya orang langsung beli di link itu. Ya sih, memang ada yang mungkin mereka pakai dan sekaligus mereka affiliator, tapi ada sekarang banyak banget yang affiliator yang nggak sesuai kayak gitu. Malah gini ya, kita sebagai Gen Z itu kan pasti ada ya kayak kita punya second account gitu. Nah jadi di salah satu temen aku yang selebgram juga, dia
dia apa ya namanya ya, mereview suatu barang nih di sosial medianya di akun First, yang mana followersnya tuh banyak. Nah dia nge-review nih, wah pakai produk ini bagus nih, muka jadi kinclong, muka jadi glowing. Pas di secondnya dia jual. Kenapa coba? Dia bilang katanya, guys, aku mau jual ini gini karena di aku nggak cocok. Padahal di First tuh bener-bener dia pakai ini jadi glowing, pakai ini jadi kulit cetar membahana gitu loh. Tapi di second tuh dia jual gitu. Iya, makanya bukan aku juga kayak kalau buat review-review dari sosial media itu aku kurang sih sekarang, lebih berhati-hati lagi. Aku Betul. lebih suka sama orang yang emang di secondnya itu ya nggak jelas gitu loh, nge-review nggak jelas kayak gitu. Nah itu Kayak kamu ya. biasanya itu jujur gitu, kayak ini bagus atau enggak, ini rasanya kayak gimana, ini teksturnya kayak gimana, kayak gitu. Betul. Ya makanya jangan kemakan clickbait ya guys ya. Oke, sampai di sini dulu perbincangan kita kali ini. Segmen ini agak lumayan panjang. Kita akhiri sampai sini dulu ya. We're playing with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching, cha-ching. Ain't about the bubbling, bubbling. Wanna make the world dance. Forget about the price. Hai Bogorian, kembali sama aku Angie dan GG. nah, tadi kita udah banyak banget ya Bogorian ngebahas tentang apa itu impulsive buying dan segala macamnya. Kesimpulannya apa nih, Gi? Kalau menurut pendapat aku nih, kesimpulan dari podcast hari ini tentang impulsive buying itu, kalian nih Bogorian jangan pernah membeli barang yang emang nggak sesuai dengan kebutuhan kalian. Beli aja barang yang bener-bener kayak, oh aku lagi butuh nih, sampo habis, sabun habis, baru beli gitu loh. Jangan kalau misalnya sesuatu barang yang belum habis kalian beli, itu jangan. Itu juga sebenarnya bikin kalian boros dan bikin finansial kalian menurun seperti itu. Dan juga kalau misalnya kalian mau beli barang, itu tuh barangnya harus memperhatikan kualitas seperti yang tadi aku jelasin. Dan juga perhatiin nih review-review yang Bogorian lihat, apa reviewnya hoax atau emang itu beneran. Emang harus teliti banget ya untuk menjadi seorang buyers nih. Oke, segitu dulu podcast kita pada kali ini Bogorian. Jangan lupa saksiin episode-episode lainnya dari Disco Discussion Corner di YouTube dan Spotify Sipa Tahunan Official. Aku Angie, Dan aku GG. kami pamit, bye!